MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Nah dok, kalau untuk perawatan di ISPA sendiri itu biasanya pasiennya itu dikasih perawatan apa sih dok? Tergantung. Jadi pada setting atau penataan ini rawat jalan misalnya gitu ya. Kalau jangka waktunya masih baru, saya biasanya kasih obat simptomatis aja. Atau sesuai sama kebutuhannya aja. Misalnya batuknya nih, dahaknya saya susah keluar dok, tapi kerasa banget nih dahaknya banyak, maka saya kasih pengencer dahak supaya bisa dikeluarkan tuh batuknya. Atau saya kok kalau batuk tuh nggak berhenti, aduh sampai nggak enak banget nih, malu di kantor gitu, maka saya kasih obat yang bisa mengurangi tuh reseptor batuknya lah, mengurangi keluhan batuknya. Tapi kan itu semua sebenarnya hanya simptomatisnya aja. Jadi kebutuhan aja, sama orang demam minum obat demam gitu ya. Karena itu semua kan sebenarnya adalah gejala dari penyakit A misalnya gitu. Jadi demam itu bukan penyakit, tapi penyakitnya A, gejalanya apa? Demam, batuk, pilek misalnya gitu ya. Tapi pada pasien-pasien yang sudah cukup lama, saya harus masuk obat-obatan seperti antibiotik. Saya tidak mau buru-buru karena inilah jeleknya orang Indonesia itu dikit-dikit beli antibiotik, karena ada antibiotik yang bisa beli di apotek atau warung dengan bebas ya. Akibatnya tingkat kekebalan atau resistensi itu cukup tinggi. Jadi kita gak bisa nih pakai obat-obatan yang itu lagi. Padahal apapun yang masuk ke badan kita pada dasarnya pasti ada efeknya kan. Bisa efek baik atau efek gak baik. Termasuk alergi misalnya, efek samping obat macam-macam ya. Efek samping obat yang sederhana aja deh, obat demam gitu yang bisa kita beli di warung. Ada loh yang alergi, atau itu ada loh efek sampingnya pada organ-organ tubuh kita kalau jumlahnya dikonsumsi berlebihan. Nah kalau sudah cukup lama, kembali lagi ke pasien tadi, baru saya berikan antibiotik sambil saya periksa nih dahaknya. Buat apa ya saya periksa dahaknya? Supaya saya tahu jenis kuman apa yang sebenarnya menyerang pasien saya. Sambil menunggu itu kan namanya kita kultur tuh, dahaknya kita kultur, ada gak sih bakteri yang tumbuh gitu di dalamnya. Kalau virus biasanya gak bisa dikultur, jadi bakteri kan yang paling banyak ya, itu dikultur. Kemudian nanti dia tumbuhnya bakteri apa, nanti akan ada keluar hasilnya. Oh ini cocoknya pakai antibiotik ini. Nah sambil menunggu hasil itu saya akan kasih antibiotik dulu yang cakupannya luas. Saya harapkan itu sudah cukup, selesai pengobatan nih keluar hasilnya, oh memang sudah sesuai tadi gitu. Jadi kasih antibiotik sambil kita tambah nih, misalnya kayak ada kekurangan vitamin apa, kekurangan zat besi apa, kita masuk ke sana gitu. Dok, kalau misalkan antibiotik kan kita tahu kan memang banyak nih orang sering beli tanpa resep gitu kan, dan itu memang seharusnya nggak boleh ya. Nah, tapi kalau misalkan nih kita kalau misalkan hanya orang kan mikirnya kalau cuma batuk, yaudah beli obat batuk aja. Terus dia udah minum sembuh nih, ternyata pas sudah sembuh, entah berapa lama kemudian dia kambuh lagi, dia beli lagi obat yang sama dan itu terus berulang. Nah itu dia beli obat berarti tanpa tanpa konsultasi sama dokter. Nah itu bagaimana dok dampaknya nanti? Nah, kayak aku sampaikan tadi, harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau sudah sampai berulang, berarti kan ada yang belum selesai. Saya sampaikan bahwa batuk atau demam tadi atau pilek tadi merupakan gejala dari suatu penyakit ya. Atau kalau misalnya batuknya aja nih, memang badan kita lagi melawan bakterinya, jadi yang masuk dikumpulin nih, ditangkap gitu ya. Jadi dahak lah istilahnya gitu, mau kita keluarin gitu. Itu bisa juga, makanya cukup dengan obat-obatan simptomatis aja sesuai gejala supaya bisa keluar. Tapi kalau udah baikan sih tapi belum selesai nih, udah berhenti minum obat, begitu lagi berarti kan penyebabnya belum selesai ya kan. Kalau pada paru misalnya itu merupakan pneumonia misalnya ya, apa sih dampaknya? Ya makin luas nih bakterinya, penyakitnya makin luas karena kan penyebabnya belum kita tangani. Nah, dengan penyebabnya belum kita tangani, maka penyakitnya masih akan berkembang biak, si kuman-kumannya akan berkembang biak. Takutnya kalau daya tahan tubuh tidak baik ya, kalau masih muda gitu, sehat kan masih bisa dilawan nih gitu ya. Ini kalau pasien-pasien yang memiliki imun yang lebih rendah, misalnya punya penyakit komorbid, misalnya penyakit bawaan atau usia sudah lebih lanjut, ya tadi nanti dia jadi jatuh dalam keadaan yang cukup berat gitu.
Oke dok, tadi kan ada membahas tentang pneumonia gitu. Itu apa sih dok? Terus gejala awalnya apa? Dan ngebedainnya dari batuk biru itu seperti apa? Oke. Ini pneumonia ini kita bisa tahu sebenarnya dari foto ronsen dada ya. Tapi kalau misalnya gejala sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau penyakit paru itu mirip-mirip gejalanya dari batuk, sesak napas kayak gitu. Paling nyeri dada juga bisa ya, batuk atau nyeri dada. Nah salah satunya kalau pneumonia biasanya ada demam. Harus ada demam, kemudian disertai dengan batuk, ada sesak napas, ada nyeri dada, kelemahan tubuh, misalnya rasanya kok lemes, badan terasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Terus kemudian diperiksakan, di ronsen, oh memang ketemu infiltrat atau seperti perselubungan gitu. Kalau paru kan biasanya gambar hitam-hitam aja. Ini ada putih-putihnya lah biasanya gitu disebutnya. Biasanya pneumonia. Nah iya, kalau misalnya untuk pneumonia itu ditanganinnya seperti apa? Di tangan ini, ya kalau penyebabnya sama, mungkin hampir sama. Saya pasti akan periksa dahaknya. Kenapa sih kok repot-repot ya dahak pakai dikumpulin? Iya, karena saya butuh tahu ada bakteri apa atau kuman apa yang bisa menyerang pasien saya. Saya pasti akan periksa itu. Kalau memang nggak sulit gitu, biasanya diuap atau diinduksi sehingga saya bisa dapat kumannya. Tapi kalau sambil menunggu hasil itu, tetap saya akan berikan antibiotik dulu, saya akan berikan obat yang pengencer dahak, kemudian saya berikan antioksidan supaya daya tahan tubuhnya pasien juga naik, sehingga sambil kita kasih bantuan, sambil pasiennya juga ikut melawan dari diri sendiri. Jadi kita kerjasama nih sebenarnya gitu. Makanya saya selalu periksa secara lengkap untuk itu. Misalnya juga ada pasien yang proteinnya kurang misalnya gitu ya, pasien dengan gangguan gizinya kurang baik nih. Biasanya kalau sakit kita pasti malas makan ya. Nah dengan itu proteinnya nanti kurang. Kalau proteinnya kurang, obat-obat yang saya berikan tidak akan bekerja secara maksimal. Ibaratnya perang, mau bawa tentara nih, truknya kurang. Ya keburu kalah duluan kita, nggak nyampe ke medan perangnya. Gitu. Nah, dokter, ini aku tuh di rumah orang tua aku tuh ada beli kayak tabung oksigen sendiri nih. Oke. Jadi karena berpikirnya kan polusi udara kan lagi tinggi kan, kadang mereka suka apa kayak terapi oksigen sendiri gitu, oksigen sendiri. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih dok kayak gitu? Oke, oksigen itu juga sebenarnya tadi sebutannya udah bener ya Mbak ya, terapi. Namanya terapi adalah pengobatan. Ya pada kadar tertentu memang oksigen juga bisa mengakibatkan keracunan. Hanya gitu ya. Nah, bukan keracunannya jadi minum terus pingsan gitu, bukan ya. Jadi misalnya nih pada pasien-pasien bekas perokok misalnya ya. Terus sesak nih di rumah. Nah gitu ya. Terus dia oksigennya digedein gitu. Berapa liter ditinggiin dia. Masuk nih semua oksigen. Tapi karena parunya itu tidak seelastis yang bukan perokok, jadi kita seiring berjalan usia pastilah semuanya tidak akan lebih baik ya. Kayak kulit elastisitas juga turun, sama nih paru juga fungsinya semakin menurun. Nah elastisitasnya paru-paru bekas perokok ini tidak seelastis yang lain. Jadi apa yang bisa masuk, keluarnya ngantri. Jadi kalau balon kita tiup gitu ya, masih baru nih, dia akan cepat gitu ya. Tapi kalau sudah lama kita ikat gitu dia kan pelan-pelan ya keluarnya. Nah ada kalau pada pasien-pasien tertentu itu, jadi oksigen masuk terus, tapi karbon dioksidanya nggak bisa keluar. Jadi itu adalah mekanisme yang aktif, jadi kita harus gitu ya. Kalau kita napas kan masuk aja. Tapi kalau keluar napas itu kita butuh tenaga nih, kita butuh sesuatu yang aktif, jadi harus dikeluarkan. Nah, karena nggak elastis terus bentuknya seperti tutup botol begitu ya, leher botol, jadi karbon dioksidanya numpuk di dalam. Nah, sedangkan yang di dalam itu kan terus terjadi perpindahan nih dari paru ke darah. Ya, darah yang ngasih energi ke badan kita semua kan dari napas tadi itu ya, dari oksigennya. Nah, akhirnya jadi karbon dioksidanya naik gitu sampai ke otak dan kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya harus bijak juga. Jadi salah kalau pasien masuk kasih aja oksigen gitu. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya ada perhitungan nih kebutuhan masing-masing orang akan oksigen itu. Kalau jumlahnya 1-2 liter, ketika memang rasanya tidak nyaman, oke diberikan dalam jangka pendek. Tapi kalau diberikan sebagai sesuatu yang pakai aja oksigen nggak ada masalah kok gitu, enggak. Karena ternyata ada hitungannya. Mau taunya dari mana? Nanti kita lihat dalam darah ada perhitungannya.
Jadi memang harus sebenarnya konsultasikan konsultasi dulu untuk tahu sampai mana sebenarnya kita kebutuhan oksigen kita berapa sih hari-harian sih. Nggak usah, kita udah dapat nih dari udara begini kan udah ada. Ini kita dari SD jadi belajar ya, ada nitrogen, ada oksigen, ada berapa persen di ruangan gitu. Itu udah cukup. Kalau saturasi, kita pernah dengar ya, saturasi oksigen kita segini misalnya gitu. Karena saturasi di luar bagus, ternyata di dalam darah nggak bagus. Kok kurang ya, di perifer itu kurang. Kenapa? Karena badan kita dia pintar, dia akan memfokuskan ke organ-organ penting. Itu nanti lah ya lanjutannya. Dan kalau untuk istilahnya masih ke paru-paru ya dok. Nah kalau misalkan orang yang sudah pernah kena COVID nih. Oke. Nah itu apakah itu kan udah pasti memperparah ya dok? Atau sebenarnya sama aja untuk dampaknya ke paru-paru? Kepada pasien bekas COVID, jadi pada waktu dulu saya sempat lihat penelitiannya gitu ya. Jadi sebenarnya bekas COVID ini akan kembali sebenarnya pada keadaan semula. Jadi seperti bekas luka gitu, ya. Bekas lukanya terutama pada pasien-pasien yang berat, COVID berat itu harusnya kembali. Tapi kembali dalam beberapa waktu yang lama itu berbeda masing-masing orang. Ya, nah otomatis apabila keadaan parunya belum sebaik sebelumnya, terus ditambah dengan penyakit baru, ada yang masuk ke dalam, tentu saja itu akan memperparah kondisi pasiennya. Jadi yang mungkin misalnya ini kena COVID berdua nih ya, gitu, terus saya sedang, Mbak yang ringan gitu. Terus jadi hasilnya saya bekas lukanya masih lebih banyak dan proses penyembuhan lukanya lebih lambat. Bisa jadi kayak saya lebih gendut misalnya gitu ya. Saya metabolisme kurang bagus. Nah, kita di ruangan yang sama, menghirup udara yang sama, mungkin saya sakit, mungkin juga Mbak nggak sakit. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak ini individual banget. Jadi kita nggak bisa, lu pakai obat itu ya, udah gue pakai juga deh gitu. Kayaknya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan simptom ya udah untuk sementara ini dulu deh sampai aku bisa datang ke tenaga kesehatan atau dokter atau siapa yang memang mengerti, nggak apa-apa. Tapi kalau udah berlanjut nih atau berulang rasanya makin berat, harus konsultasikan gitu. Nah, mungkin ini untuk terakhir sebelum kita penutupan ya dok. Nah, mau minta dok untuk tips and trick nih dok, kita menghadapi ini polusi udara lagi tinggi banget ya dok. Terus juga karena dampak dari polusi ini kan banyak lah yang teman-teman kita yang juga terkena kan dampaknya batuk ataupun mungkin sesak nafas. Nah itu gimana untuk kita mungkin setidaknya mencegah? Oke, ini kalau dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita turut serta mengurangi polusinya juga. Ya, sebenarnya nomor satu itu. Saya beralih ke kendaraan transportasi massal misalnya di situ. Kalau belum bisa ya mungkin ke satu mobil bertiga atau kayak gimana. Itu dari situ. Yang kedua, penggunaan masker. Ya, itu sebenarnya sederhana tapi seharusnya sudah menjadi budaya kita lah ya sejak COVID gitu. Terutama di tempat yang ramai, di tempat yang berpolusi ya. Penggunaan masker yang bijaksana. Tadi kayak saya bilang penggunaan yang filternya cukup tinggi yaitu 95% seperti masker bedah. Kemudian adalah yang sekarang sebenarnya sudah banyak adalah aplikasi mengenai air quality index atau kualitas udara. Itu bisa kita unduh dari mana aja. Di sana kelihatan di situ tuh daerahnya gimana. Ada yang sampai beracun, dia tergantung warnanya tuh ya, misalnya hijau, kuning, orange, kemudian merah sampai ungu sampai abu-abu tuh ya. Itu kelihatan dari situ. Ini kayaknya daerah ini nggak sehat nih udaranya. Jadi kalau bisa kita hindari pergi ke outdoor atau keluar di luar yang air quality index-nya buruk. Itu di atas 150 tuh udah merah tuh, tidak sehat. Setelah berbahaya. Nah itu hal yang bisa kita lakukan. Kemudian memang gaya hidup yang sehat lah ya gitu. Berhenti merokok. Masih ada aja soalnya. Yang udah polusi pun ditambah rokok itu memang masih ada aja. Gitu. Paling dari situ aja sih yang bisa kita coba lakukan. Dan kalau dalam ruangan saya tadi sudah sebutkan itu air purifier di ruangan supaya kalau sudah udara dalam ruangannya itu juga bagus. Terus kemudian kalau ada memang keluhan jangan ditunda-tunda untuk diperiksa. Oke, terima
makasih dokter. Sama. Ini banyak banget nih yang udah dibahas nih. Nah, semoga cukup jelas ya. Sudah jelas banget dok. Nah, oke, jadi Metro Friends untuk topik kali ini kita sudah membahas nih tentang ISPA. Nah, aku juga mau tanya dong dok, kalau jadwal praktek dokter nih di MMC itu setiap hari apa dan jam berapa sih dok, supaya Metro Friends mungkin yang ingin konsultasi dengan dokter Andari juga nanti bisa datang ke dokter. Iya, oke Metro Friends, saya praktek di Rumah Sakit MMC setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 2 siang. Kita ketemu ya, kita bahas macam-macam di sana. Nah, jadi Metro Friends kalau misalkan memang udah ada gejala nih, apalagi gejala utama itu kan batuk-batuk ya dok. Biasanya. Nah, jangan menganggap udahlah hal sepele gitu, apalagi didiemin aja nih, karena keseringan begitu, udah sembuh ya udahlah, tapi ternyata itu kumat lagi, nah itu nggak bisa didiamkan. Nah, oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk dokter Andari yang sudah bersedia. Terima kasih. Semoga jelas dan bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Metro Friends semuanya ya. Terima kasih dok. Nah, sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Metro Friends yang sudah mendengar dan menyimak untuk rangkaian podcast tentang ISPA. Nah, untuk Metro Friends yang mungkin punya topik yang ingin di-request, bisa juga nih request ke di Instagram kita di @mmchospital. Nanti teman-teman tinggal DM ya. Oke, see you on the next podcast. Bye-bye.